Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa kembali di dalam sarapan, sapaan pengharapan. Dan kita akan merenungkan sebuah topik mengenai menyelesaikan dengan baik. Terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebugaran, untuk semangat yang boleh kami jalani pada pagi ini, dan kami memohon kiranya Tuhan boleh memberikan kami penerangan firman Tuhan Yesus untuk kami boleh dibekali sepanjang hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa demi Engkau. Amin. Nah Bapak Ibu, saya pernah mengikuti sebuah senam aerobik ya, dan di dalamnya situ sangat menyenangkan karena para instruktur itu semangat di dalam memperagakan hal-hal yang harus diikuti oleh kita. Tapi Bapak Ibu, saya tidak bertahan lama karena senamnya itu 1 jam lebih dan itu membuat saya lelah. Yang menarik bagi saya Bapak Ibu, ketika di menit-menit terakhir 20 menit mau selesai, itu kan biasanya waktu pendinginan kan ya. Dan mereka itu selalu bicara atau menggunakan kalimat yang semangat, yang antusias untuk membuat para anggotanya itu kembali berolahraga dengan baik lagi. Karena kita tahu bahwa di dalam kita berolahraga, memulai dengan baik dan mengakhirinya dengan baik itu juga diperlukan. Dan si instruktur selalu berteriak, selesaikan dengan semangat. Wah, jadi kita itu dengar lagunya semangat, instrukturnya juga memberikan semangat, kita menjadi orang yang semakin semangat di dalam menjalani senam aerobik itu. Nah itu Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa tubuh manusia itu cenderung ingin melambat atau mengendur setelah bergerak selama beberapa waktu. Memang melelahkan Bapak Ibu. Nah hal yang sama itu juga berlaku dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Paulus memberitahu para penatua gereja di Efesus bahwa ia itu harus menyelesaikan pelayanannya dengan baik seiring langkahnya menuju Yerusalem, tempat yang pasti menghadapkannya kepada lebih banyak penganiayaan sebagai rasul Kristus. Tetapi kendati demikian Bapak Ibu, Paulus ini tidak gentar. Ia memiliki misi untuk menyelesaikan perjalanan yang telah ia mulai dan menunaikan pelayanan dengan baik. Nah, sekalipun berbagai kesulitan menunggunya, Paulus ini terus berlari menuju garis akhir, berfokus dan bertekad untuk tetap teguh melangkah dalam perjalanannya. Nah kita tahu Bapak Ibu bahwa Paulus ini mengatakan kepada para pemimpin gereja Efesus bahwa dia ini tidak pernah lalai untuk mengkhotbahkan apapun yang berguna, asalkan itu demi kebaikan, untuk membawa manfaat dan menguntungkan jemaat untuk semakin mengenal Kristus. Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa di dalam pesan yang disebutkan dalam Paulus itu juga sama bagi orang Yahudi maupun orang Yunani. Ada pesan bermakna, yaitu pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kombinasi ringkasan yang baik mengenai misi Paulus. Pertobatan dan iman adalah dua sisi dari koin yang sama. Bagi Paulus, apa yang menguntungkan adalah hidup yang diabdikan kepada iman dan pertumbuhan di dalam Allah. Nah inilah pesan yang ia beritakan dan juga ia terus beritakan kepada orang lain agar semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah kita pun juga demikian Bapak Ibu. Baik kita melatih otot-otot tubuh kita atau melatih kemampuan yang diberikan Allah melalui tindakan, perkataan dan juga perbuatan, kiranya kita ini kembali dikuatkan ketika kita ini diingatkan untuk menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Maka dari itu jangan menjadi jemu, jangan menyerah, karena Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan dengan baik. Nah, maukah kita berserah kepada Tuhan sehingga apa yang telah kita tabur ini
Tuhan yang akan mengerjakan buah kebenaran itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam menyelesaikan perjalanan hidup kami. Dan ketika kami mengalami kejenuhan, ketika kami juga sudah mulai lelah dan menyerah, kiranya Tuhan menopang kami, kasih karunia Tuhan menguatkan kami untuk kami terus melanjutkan perjalanan hidup kami sampai Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Sampai Tuhan dikenal oleh orang-orang yang belum mengerti dan belum mengenal baik kasih Tuhan di dalam hidupnya. Maka Tuhan, kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.